menjelaskan hasud, terutama adalah keburukan daripada hasud, wal kibri, dan juga hadis-hadis tentang takabur, wal riya, dan hadis-hadis tentang riya, wal ujbi, dan hadis tentang ujub. Kathiratun, itu banyak. Di hadis-hadis yang menjelaskan tentang hasud banyak. Hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana takabur itu banyak sekali. Wal riyai, dan juga hadis menjelaskan tentang riya. Ya, ini banyak, termasuk wal ujbi, ujub, ini banyak hadisnya. Namun kata muallif hadal kitab Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Wa yakfika, dan cukup kepada engkau, fiha, di dalam yang empat ini, hasud, takabur, riya, dan ujub, ini cukup kepada engkau hadisun wahidun jami'un, satu hadis saja, ya, hadisun wahidun, satu hadis, jami'un, yang mencakup kepada keseluruhan. Jadi satu hadis ini memang hadisnya panjang, nanti barangkali kita berulang-ulang, ya, meneruskan terus. Hadisnya panjang, jadi hadis ini cukup untuk menjelaskan bagaimana hasud, bagaimana buruknya hasud, bagaimana keburukan takabur, bagaimana keburukan riya dan ujub. Ini cukup dengan satu hadis, ya, udah mencakup, mengumpulkan kepada yang empat itu. Faqad rawa, maka sesungguhnya telah meriwayatkan. Siapa? Ibnul Mubarak, yakni Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak, ya, sehingga bapaknya mah Mubarak, anaknya Abdullah. Bahwa istimewanya si anak ini gara-gara Mubaraknya, ini luar biasa. Jadi Mubarak itu adalah seorang penjaga kebun, seorang raja, ya, seorang orang, ya, kaya, punya anak gadis cantik, ya, jika anak ini mau dijar-jar nggak terima, terus bapaknya nggak cocok, ya, dia jalan-jalan ke kebun, bapaknya ini jalan-jalan ke kebun, ya, yang menjaga kebunnya Mubarak. Jadi kata seseorang itu, raja itu, ya, meminta tolong carikan aku anggur yang manis, ya, jangan yang asam, kalian aku anggur yang manis, ya. Akhirnya masuk dia ke dalam, ya, kebun. Kemudian setelah itu dia keluar nyari, petik sana petik sini. Akhirnya diberikan kepada yang tadi, seorang itu yang punya anak cantik gitu. Nah, pas dicobain namanya punya asem, gimana sih kamu selalu nyari, ya, anggur minta yang manis dikasih asem begini. Ya Tuhan, saya selama di sini 20 tahun, barangkali ya sekitar 20 tahun menjaga kebun ini, saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya anggur manis sama pahit, karena saya suruh jaga, bukan suruh makan anggur ini. Gitu. Saking apanya? Ya, amanahnya, jadi belum pernah ngerasain bagaimana rasanya anggur yang dia jagain itu. Jadi gak apa?
ketika memberikan kepada yang punya kebun itu enggak dicobain, karena disuruh nyari ya. Jadi nggak tahu mana anggur yang manis, mana anggur yang asam, dikasih aja. Ini salah satu di antara kehebatan ya Abdullah, bapaknya itu Mubarak, luar biasa. Makanya kan disebut anak soleh itu bisa jadi dia menjadi soleh, wa kana abuhuma sholihah, dan ibu bapaknya adalah termasuk orang yang soleh. Insya Allah nanti anaknya jadi soleh gitu, atau soleh. Nah ini telah meriwayatkan Ibnu Mubarak bisnadi dengan sanad Ibnu Mubarak an rajulin, dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini adalah Khalid bin Ma'dan. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata kepada Sayyidina Mu'ad. Rajul ini berkata, yaitu Khalid bin Ma'dan ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Apa kata seorang laki-laki itu, yaitu Khalid bin Ma'dan, kepada Sayyidina Mu'ad, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada aku, wahai Mu'ad, akan sebuah hadis yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritakan kepada aku satu hadis yang ini yang telah kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya gimana yang terjadi? Ya. Qala, dari rajul berkata, rajul itu babaka Mu'adun, maka langsung nangis. Siapa? Sayyidina Mu'ad nangis kencang. Ya, bukaan toilet dengan nangis yang lama setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Mu'ad langsung nangis lama. Ya. Kata zonantu, kata sehingga aku nyangka anak boleh eskutu, sehingga aku menduga bahwa Mu'ad bin Jabal setelah mendengar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berhenti nangis terus-terusan. Ya. Nah, masa kata, kemudian baru diam Mu'ad. Ya, setelah mendengar nama Rasulullah. Udah lama enggak jumpa dengan Rasul sudah apa? Apa kata Mu'ad bin Jabal? Sumakola wa syaqo ya ila Rasulillah wa ila liqaihi. Aduh, rindu sekali aku kepada Rasulullah. Wa syaqo, aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqaihi, aku rindu untuk bagaimana cara berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Ya. Sumakola Mu'ad, kemudian Mu'ad berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata Rasul li kepadaku. Apa kata Rasul? Ya Mu'ad, inni muhadditsuka bihadisin. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni muhadditsuka, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada engkau wahai Mu'ad, ya, bihadisin, dengan satu hadis, in anta habattaha nafa'akallah indallah, jika engkau menjaga akan satu hadis ini maka akan berikan manfaat, akan bermanfaat kepada engkau satu hadis ini indallahi, di sisi Allah, baik di dunia atau di akhirat. Jadi satu hadis ini jika kau jaga, jika kau pelihara, jika kau amalkan, ya, maka akan bermanfaat kepada engkau indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fiddarain, baik manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ya. Tapi wa in anta doyatahu, dan jika engkau menyia-nyiakan, melupakan, tidak mengamalkan akan hadis ini, kata Mu'ad, kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad, walam tahfadhu, dan kamu tidak menjaga akan hadis ini, in qata'at hujjatuka indallahi yaumal qiyamah, maka terputus hujah engkau
terputus argumentasi engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kamu tidak bisa berhujjah nanti. Kamu tidak bisa berargumentasi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika engkau menyia-nyiakan, jika engkau tidak menjaga, jika engkau tidak mengamalkan hadis ini. Ya. Dari kiamat gak bisa argumentasi di hadapan Allah. Nah kita pasti akan berhujjah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul ya Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala maha berkah Allah dan maha tinggi Allah telah menciptakan 7 sab'ata amlakin, 7 malaikat. Bahkan 7 malaikat ini qabla ayyakhluqas samawati, sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini malaikat sudah diciptakan. Setelah menciptakan malaikat yang 7 ini, kemudian Allah baru menciptakan langit, menciptakan bumi. Nah, faja'ala likulli sama'in minasabi malakan bawaban 'alaiha. Bawaban Faja'ala, maka menjadikan Allah likulli sama'in, pada tiap-tiap langit yang 7, ya, minasabi, daripada langit yang 7, malakan akan malaikat bawaban, sebagai kuncen, juru kunci daripada langit itu. Setiap langit ada juru kuncinya. Nah ini malaikat yang 7 ini sudah disediakan sebelum diciptakan langit. Ini sudah diciptakan kuncinya masing-masing. Jaga pintu, nunggu pintu nih malaikat yang 7 ini. Jadi sebelum menciptakan langit yang 7, ini Allah sudah menciptakan malaikat-malaikat yang akan menjadi kuncen, yang menjadi juru kunci, yang menjadi penjaga daripada pintu langit yang 7. Nah, apa? Ya, malakan bawaban khazinan. Ya, itu bawaban, ya, tukang penjaga pintu, alaiha, terhadap 7 lapis langit. Nah, patas adul hafadoh bi amalil abdi, maka ini malaikat hafadoh naik. Patas adu al hafadoh itu maka naik malaikat hafadoh bi amalil abdi, dengan membawa amal seseorang. Kapan? Hina yusbihu ila hina yumsilahu, ya, dari waktu subuh sampai kepada waktu sore. Lalu terhadap amal itu dibawa malaikat itu atas. Itu amal seorang hamba. Nurun kanuri syamsi, ya, bermula cahaya sebagaimana cahaya matahari. Hatta idza sa'idat, sehingga ketika naik ini malaikat hafadh bi dengan amal itu ila samai, ke langit, ila samai dunia, ke langit dunia. Langit dunia itu adalah al-qurbi dengan arti langit yang paling dekat ke bumi. Ya, tapi sedekat-dekatnya perjalanan 500 tahun, ya, dari bumi ke langit. Itu langit dunia, ya, langit yang paling dekat ke bumi. Ini perjalanan dari bumi ke langit, ya, ini perjalanan 500 tahun baru sampai. Nah, akhirnya gimana? Ini malaikat bawa amal seorang hamba, ya, dari mulai waktu pagi sampai kepada waktu sore, yang cahayanya sebagaimana cahaya matahari, ini amal. Nah, sehingga dia sampai naik malaikat hafadho dengan amal itu ila samai dunia, ke langit dunia. Ya, itu. Guna apa tuh? Zakat. Apa itu? Zakathu. Hah? Zakathu. Zakatahu. Zakathu ini. Oh, zakathu wa kasaltu itu. Zakathu mensucikan. Ya. Atau di sini adalah, ya, madahathu, memuji. Ini malaikat apa itu kepada amal itu, wa kasaratu, dan menghitung-hitung banyak amalnya ini. Malaikat apa aja terhadap amal itu, amal seorang hamba. Tapi bagaimana setelah sampai kepada langit dunia? Langit pertama, fayaqulul malakul muwakilu biha, maka berkata malaikat yang mewakili biha terhadap langit dunia itu,
kuncen dunia apa? Kuncen pintu langit pertama, ya, berkata yang mewakili terhadap langit dunia, malaikat yang mewakili terhadap langit dunia, dirahapatu kepada malaikat hafadhah, ya, idribu bihadal amal wajah sahibi, ya, ini baru langit dunia tuh, ya, baru langit dunia, kata malaikat, ya, kata malaikat penjaga pintu langit pertama itu kepada malaikat apa? Idribu bihadal amal wajah sahibi, lem apa? Pukulin tuh, lemparin tuh, ya, itu. Amal ini wajah sahibi kepada wajah muka, wajah kepada wajah yang punya amal itu. Lemparin, nggak kepake, kucel-kucelin lah, ya, dipukulin ke wajahnya orang yang punya. Ana sahibul ghibah. Aku ini adalah, ya, malaikat yang memiliki daripada ghibah, yang menjaga terhadap ghibah. Amarani rabbi ala ada'u, ya, atruku, ya, ala ada'a atruka amala min manigita banas, ya, bisa yujawijuni ila ghairi. Jadi aku ini adalah orang sahibul ghibah. Anak-anak ini adalah malaikat sahibul ghibah disebutnya. Allah Tuhanku merintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan, ya, agar aku tidak membiarkan amalan orang yang gibah kepada manusia. Akhirnya, ya, apa? Amalan orang yang gibah yuzawijuni, melewati kepada aku, ila ghairi, kepada selain aku. Jadi nggak bisa, ya. Kenapa? Amalan yang tadi dianggap bagus, dipuji-puji, anggap amalan tadi yang dianggap banyak menurut malaikat itu amalan siapa itu, baik puasanya, sholatnya, segala macamnya, dibawa itu digondol sama malaikat hafadhah, naik ke atas, mau di story, maksudnya gitu. Ini baru langit pertama sudah ditolak. Kenapa? Karena di langit pertama di situ ada malaikat, ini disebut malaikat sahibul ghibah. Yang sahibul ghibah, kata beliau, amaroni rabbi, telah merintahkan kepadaku rabbi Tuhanku, Allah adda'a, hendaknya aku ini tidak membiarkan, ya, tidak biarkan, tidak meninggalkan aku ini, ya, amalah manigtaba an-nasa, amalan orang yang suka menggibah kepada manusia, yujawizuni ila ghairi, melewati, ya, ini si manigtaba ini kepadaku, ila ghairi, kepada selain aku, ya, min bawabin akhor, daripada pintu-pintu yang lain. Itu jadi langit pertama udah ditolak. Kenapa? Karena si pengamal ini suka gibah, si pengamal ini suka ngomongin orang, ya. Itu makanya amal yang dianggap bagus, puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya yang dibawa ke atas itu ternyata ditolak, suruh lemparin ke mukanya. Kenapa? Orang ini amalnya banyak segala macam, tapi suka gibah orang, maka nggak diterima amal yang lainnya. Ini apa aja masalahnya? Ya, ini baru langit pertama, udah nggak lulus. Bagaimana langit kedua? Bagaimana langit ketiga, keempat sampai ketujuh itu? Ya, bawabannya, khozinannya beda-beda, tergantung sahibnya. Kalau ini sahibul ghibah, makanya tadi kita jelaskan apa yang empat, ya, sahibul hasad, takabur, riya, kemudian ujub. Itu ntar bertemu dia langit berapa ntar adanya. Itu ini baru yang pertama udah, ya, udah nggak bisa masuk. Kenapa? Orang ini suka ghibah. Akhirnya amalan yang bagus-bagus yang dianggap banyak oleh malaikat hafadzah udah kira buat malaikat hafadzah. Ini orang masya Allah ibadahnya rajin banget, puasanya rajin banget, zakatnya rajin banget, hajinya luar biasa ini. Sedekahnya minta ampun. Tapi ini orang suka ghibah, maka amal-amal semua disuruh balikin, disuruh pukulin ke muka orang itu. Ini nanti kita lanjutkan dengan langit yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pelajaran buat kita. Makanya dari satu hadis ini betul manfaat, ya, manfaat banget agar kita bisa mengamalkannya. Maka intinya mari sama-sama kita jaga mulut kita daripada perbuatan ghibah. Takut amalan kita malah nggak diterima gara-gara ghibah kita pada orang lain. Ya, ini yang jaga cuma ghibah doang. Lebih baik kita digibah ketimbang kita menggibah orang. Jangan digibahnya, gibah mah
amalan kita jadi nambah banyak. Gitu. Lebih baik digibah daripada menggibah, lebih baik dihina daripada menghina, lebih baik dicaci sebetulnya daripada mencaci. Itu sebetulnya. Maka Rasulullah insirahus sadri, Rasulullah suka dicaci makin orang, tapi Rasul sedikit pun tidak pernah membalas cacian. Rasulullah suka dibenci orang, tapi Rasul sedikit pun tidak pernah membenci kepada orang lain. Rasulullah ya ingin dimati, tapi tidak ada azam sedikit pun, apalagi niat untuk membunuh orang itu, tidak ada Rasulullah. Bahkan ya orang-orang yang tidak baik kepada Rasul, itu sebaliknya Rasul berbuat baik kepada dia, caci maki, diteror segala macam, tidak ada buat Rasul. Makanya insirahus sadri luar biasa, lapang dan dada kita. Berat ya, ini hal-hal yang luar biasa. Apalagi zaman sekarang kita buka aja udah kita termasuk gibah. Ya, buka HP ini udah ada ngomongin orang luar di HP. Ini kita lagi asik banget ya. Asik banget. Ya Allah ampun dosa saya ya Allah. Ya ampun ya Allah. Kadang-kadang nggak kerasa buka jadi ngomongin orang. Kita jadi nyelak sendiri kan. Padahal kita kenal kagak orangnya, ketemu juga belum orangnya, tapi kita udah nyelak duluan ini. Ke bawah, masya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya banyak istighfar, minta ampun, dan orang kita gibah, mudah-mudahan oleh Allah ya diberikan hidayah, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita gibah, agar supaya kita dosa-dosa gibah kita hilang. Kenapa? Jarang orang habis gibah ngomongin dia punya. Kenapa? Kalau misalnya minta maaf jarang ada. Kudunya minta maaf kita hal sebetulnya. Saya kemarin gibah kamu ya, maafin ya, gitu. Ya kalau sekarang digibah gitu, habis tampil jadi berantem lagi bah ya. Itu bukan malah beres, malah nambah ini, nambah berat. Ya minimal kita berdoa, atau minta maaf, gak usah dibilangin. Ngapa sih? Udah aku bilang salah sama lo. Gitu. Kalau dibilangin kalau ente pasti ngambek mana. Gitu. Ya, katanya mudah-mudahan ya kita bisa jaga dikit demi sedikit ya. Harus kita usahakan. Terutama adalah hadis ini kata Rasulullah, in habataha nafaqallah indallah wa in anta doyataha ya walam tahfadu in qata'at hujatuka indallah ta'ala yaumal qiyamah. Itu ya, satu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.